Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Fitri. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ada 5 materi. Yang pertama itu ada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang kedua itu ada faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga itu ada faktor pertumbuhan dan perkembangan menurut teori dan ahli. Dan yang keempat ada prinsip-prinsip pertumbuhan. Dan terakhir ada hukum perkembangan. Nah, yang materi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Apa sih pengertian pertumbuhan dan perkembangan peserta didik? Perubahan secara psikologi sebagai hasil dari proses kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal dalam perjalanan waktu tertentu. Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaninya dan bukan pada organ jasmani tersebut, sehingga penekanan aspek perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ psikologis. Nah, yang kedua ada faktor pertumbuhan dan perkembangan. Di faktor pertumbuhan dan perkembangan itu ada 3 macam. Yang pertama itu genetik. Genetik itu merupakan hal penting yang berpengaruh pada karakter fisik dari anak. Contohnya itu kayak kecerdasan hewan. Contohnya itu kayak warna rambut, warna mata hingga kecerdasan. Terus yang kedua itu ada pola asuh orang tua. Apa sih pola asuh orang tua itu? Sangat berpengaruh perkembangan anak dari segi mental, fisik, dan kecerdasan. Terus yang ketiga itu ada lingkungan sekitar. Apa sih itu lingkungan sekitar? Lingkungan sekitar itu adalah tumbuh kembang anak juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, yang ketiga itu ada faktor pertumbuhan dan perkembangan menurut teori dan ahli. Nah, ada 8 macam. Yang pertama itu ada teori nativisme. Teori nativisme itu adalah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya itu jika seseorang ayah pintar, pasti anaknya juga pintar. Nah, yang kedua itu ada teori environmentalisme, menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada teori naturalisme, memandang anak berkembang dengan caranya sendiri, melihat, berpikir, dan merasa. Yang keempat itu ada teori etiologis. Teori etiologis itu adalah studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. Yang kelima itu ada teori komparatif dan organismis. Itu adalah perkembangan tidak sekedar mengacu pada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan di dalam struktur yang dapat didefinisikan menurut fungsi ortogonik. Yang keenam itu ada teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif itu adalah menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Yang ketujuh adalah teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral itu bisa dikatakan dengan mendorongnya untuk melakukan penelitian tentang proses perkembangan, seperti pertimbangan moral pada anak. Yang kedelapan itu ada teori pengkondisian klasik. Teori pengkondisian klasik itu adalah perkembangan manusia berdasarkan prinsip stimulus dan respon. Nah, yang keempat itu ada prinsip-prinsip pertumbuhan. Nah, prinsip pertumbuhan itu ada perkembangan fungsi jasmani dan rohani berlangsung dalam proses satu menjadi integral. Itu bisa dikatakan dengan hukum kesatuan organismis atau fungsional. Maksudnya prinsip ini dalam proses perkembangan organ-organ dan fungsinya itu tidak sendiri atau
terpisah. Terus yang kedua itu ada setiap individu memiliki waktu kecepatan tersendiri dalam perkembangan. Itu bisa dikatakan dengan bahwa perkembangan sejumlah anak tidaklah sama, baik pola perkembangan umurnya umur 1 tahun atau balita. Terus yang ketiga itu ada perkembangan seseorang tidaklah langsung konstan melainkan dari irama. Bisa dikatakan dengan perkembangan berbicara seseorang mendapat kata-kata baru dan pengertiannya dengan waktu singkat. Nah, di sini ada hukum perkembangan. Apa sih hukum perkembangan itu? Hukum perkembangan itu adalah suatu konsepsi yang biasanya bersifat deduktif dan menunjukkan adanya hubungan yang kontinu yang serta dapat dilambangkan sebelumnya dan antara variabel yang empirik. Nah, bikin pertanyaan kalau kita kepada Ada yang ingin bertanya 3 orang dulu. Ibu, aku ya tadi udah nggak usah nanya lagi. Mana cacat gitu kan? Nah, iya. Apa yang dimaksud dengan hereditas? Hah? Apa yang dimaksud dengan hereditas? Hereditas turunan. Hereditas. Apa yang dimaksud dengan hereditas? Pengaruh penimbangan Aku nggak kuat. teknologi terhadap cara peserta belajar. Dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap cara peserta didik belajar dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka.
ada genetik, ada pola asuh orang tua, ada lingkungan sekitar, ada stimulasi, ada nutrisi, ada kecerdasan, ada bakat khusus, dan ada kepribadian. Apa keterkaitannya antara pertumbuhan dan perkembangan dalam pembentukan karakter peserta didik? Pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seseorang selalu berkaitan dan tidak terpisah, sehingga pertumbuhan fisik yang baik memungkinkan mendukung perkembangan karakter peserta didik, dan sebaliknya apabila pertumbuhan fisik yang dialami oleh peserta didik kurang baik bisa menghambat. Semangat lah. Kita lagi sarapan, tadi makan. Makasih ya kan. Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap cara peserta didik belajar dan berinteraksi dengan dirinya di sekitar mereka. Ini ada beberapa pengaruh utama dari perkembangan teknologi terhadap pendidikan di interaksi sosial peserta didik. Yang pertama ada akses informasi yang luas. Teknologi mengakses informasi dengan cepat dan mudah melalui internet. Contohnya, mereka dapat mencari referensi, membaca artikel, menonton video pembelajaran, dan mengakses sumber daya pendidikan lain secara online. Intinya teknologi itu sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, baik di tingkat remaja, anak-anak, dewasa, orang tua, itu berperan banget. Tapi tergantung pada manusianya itu dan digunakannya untuk apa. Untuk game online, untuk judi atau apa bisa teknologi lewat seperti itu ya. Main slot, siapa yang suka main slot? Ya, ada parah main Sama jauh-jauh dari. Jadi teknologi itu akan berdampak positif pada manusianya, tapi juga ada teknologi itu berdampak negatif pada manusianya, tergantung manusianya itu menggunakannya. Sekarang keren, orang judi itu keren sekarang, nggak ada yang nangkring di pinggir jalan sambil nonton, nggak ada. Depan rumah teras gini sini orang lewat, mertua lewat nggak tahu, nggak digubris sekarang bos. Yang penting anteng. Di tetangga itu apa namanya game online slot itu punya utang tuh sampai 60 juta. Awal pertamanya tuh dia sombong ya, ini lo main ini menang sekian, memang 3 kali dia dikasih menang sekian juta, akhirnya supaya tertarik sampai punya utang 60 juta. Ujung-ujungnya apa? Cerai sama istrinya. Apa keterkaitannya antara pertumbuhan dan perkembangan dalam pembentukan karakter peserta didik? Yang menurut kamu ada kaitannya nggak pertumbuhan sama perkembangan? Ada. Perbedaannya pertumbuhan dengan perkembangan apa? Fisik. Kalau perkembangan lebih ke IQ. Ya, coba. Terus terkaitannya itu apa? Jawabnya. Kamu udah bisa menjawab perbedaannya pertumbuhan sama perkembangannya, berarti kamu harus bisa jawab kaitannya apa? Kerdil ya. Itu otak perkembangannya
kerdil juga enggak. Cebol kalau bahasa ini kasarnya lagi ya. Ya beli. Terus kalau jalannya kayak Jawaban genetik, pola asuh orang tua, lingkungan sekitar, stimulasi, nutrisi. enggak simulasi itu apa? Simulasi apa? Kalau tanya sama itu yang jawab kamu. Kan yuk adakan simulasi gempa bumi. Simulasi kebakaran. Begini Mbak. Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau nggak ada, ditutup. Jadi kalau nggak ada ditutup, kita selamat. Kita kalian salam-salaman udah marah-marahan ini. Kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu hasil kesimpulan dan perkembangan adalah proses alami di mana organisme mengalami perubahan fisik, mental, dan emosional seiring waktu. Pertumbuhan adalah peningkatan dalam ukuran asal jumlah, sedangkan perkembangan adalah perubahan dalam kemampuan dan fungsi. Keduanya penting untuk kehidupan dan berlangsung sepanjang seumur hidup.